Hai, selamat sore teman-teman prajurit muda yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah prajurit muda Korps Makassar. Bagaimana kabarnya teman-teman prajurit muda? Satu minggu ini pasti dalam kondisi baik ya dan sehat ya. Kakak percaya bahwa teman-teman prajurit muda selalu diberkati oleh Tuhan. Dan sore hari ini kita akan memulai ibadah prajurit muda dengan kita menyanyi satu pujian di buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 21. Namun sebelumnya kita berdoa ya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dari seminggu Tuhan telah memberkati kami, baik kami dalam melakukan kegiatan kami, adik-adik prajurit muda, dan juga hamba-Mu dan juga guru-guru prajurit muda dalam aktivitas, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Tuhan telah memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami ingin memuji serta memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami ingin mendengarkan firman-Mu dan kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan beracara dalam ibadah prajurit muda Korps Makassar sore hari ini, dan kami mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, kita nyanyi nyanyian nomor 21 di buku nyanyian Bala Keselamatan. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Setelah itu kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami telah memuji serta memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati persiapan kami Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami dapat melakukannya di sepanjang hidup kami. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang telah siap untuk memberitakan firman-Mu dan kami yang akan mendengarkan. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik prajurit muda, sama-sama kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhannya hari ini itu terdapat di dalam Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai ayat 30. Ya, terus dilanjutkan nanti dengan Bilangan pasal 23
ayat 20 sampai ayat 24. Oke? Oke. Kakak akan baca bagi kita semuanya. Bilangan 22 ayat 2 hingga ayat yang ke-20. Balak memanggil Bileam. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor raja Moab mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam, serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Kita lanjut ya adik-adik, bilangan 23 ayat 20 hingga ayat yang ke-24. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka.
Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah, hari ini adik-adik, kakak dan adik-adik prajurit muda, kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin adik-adik pernah mendengar cerita tentang Bileam dan Balak. Pasti ya, waktu sekolah minggu mungkin pernah mendengar cerita tentang mereka. Nah, yang seperti dari pembacaan yang kita sudah baca, adik-adik, ada seorang yang bernama Bileam. Nah, Bileam ini adalah seorang nabi. Adik-adik tahu peran seorang nabi ya. Nabi itu biasa Tuhan berbicara langsung kepada nabi. Nabi itu diberi kuasa atau diurapi oleh Tuhan secara khusus untuk memberkati, bahkan untuk bisa juga mengutuk ya. Jadi nabi itu punya pekerjaan yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan mereka bisa langsung mendengarkan Tuhan berbicara kepada mereka pada waktu itu. Nah, juga ada seorang raja, namanya Raja Balak ya. Raja Balak ini adalah raja negeri Moab. Nah, kalau adik-adik pernah membaca sebelumnya dari kitab Bilangan ini, di situ menceritakan bagaimana bangsa Mesir waktu itu keluar, maaf ya, Kak Ingrid salah. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka itu melewati beberapa daerah. Ya, bahkan ada daerah-daerah yang rajanya tidak mau untuk dilalui oleh bangsa Israel. Nah, ada beberapa daerah juga yang akhirnya memerangi bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel seperti yang adik-adik ketahui itu diberkati oleh Tuhan. Mereka sangat dicintai oleh Tuhan, sehingga bangsa ini ketika diperangi mereka dapat kemenangan dan mereka menang dari peperangan itu. Nah, ketika mereka akan melewati negeri Moab yang nama rajanya itu Balak, Raja Balak ini sangat ketakutan adik-adik. Kenapa dia ketakutan? Karena dia berpikir, wah ini bangsa Israel yang mau lewat, saya harus memerangi dia. Tapi Raja Balak ini juga agak takut-takut karena mereka tahu bahwa bangsa Israel ini selalu menang dalam peperangan karena Tuhan memberi mereka kemenangan. Akhirnya adik-adik, Raja Moab ini atau Balak ini dia meminta seorang nabi yang tadi namanya Nabi Bileam. Dia mengutus para tua-tuanya dengan membawa upah yang banyak kepada Bileam dengan bermaksud ya istilahnya sekarang mau suap-suap, mau menyuap ya. Mau memberikan hal-hal yang bagus, apapun yang Nabi Bileam mau akan diberikan, asalkan Nabi Bileam ini mau mengikuti perintah Balak untuk mengutuk. Jadi pada saat orang Israel akan lewat di negeri Moab, Raja Balak meminta Nabi Bileam untuk mengutuk mereka. Nah, tetapi adik-adik, ketika orang-orang dari Raja Balak ini datang menghampiri Bileam dan minta untuk Bileam ikut dengan mereka pergi ke Raja Balak, ke Moab untuk melakukan perintah Raja Balak, Nabi Bileam ini tidak langsung mengikuti adik-adik. Dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus mengikuti perintah Raja Balak atau tidak? Sampai-sampai Nabi Bileam ini berdoa 2 kali, 3 kali kepada Tuhan untuk mengetahui apakah Tuhan mengizinkan untuk dia melakukan perintah Raja Balak. Akhirnya Tuhan menjawab kepada Nabi Bileam bahwa tidak boleh ya, Tuhan tidak mengizinkan Raja Bileam untuk ikut bersama orang-orang suruhannya Raja Balak itu
Raja Balak itu. Dan Tuhan juga mengatakan tidak boleh mengutuk bangsa itu karena bangsa itu sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, ada 3 kali ya Nabi Bileam ini meminta petunjuk dari Tuhan apa yang harus dilakukan. Ya. Dan akhirnya karena orang-orang suruhan Raja Balak ini ngotot untuk mengajak terus si Nabi Bileam untuk ikut dan datang ke negeri Moab di Raja Balak, akhirnya Tuhan mengizinkan Nabi Bileam untuk pergi mengikut mereka. Tetapi Tuhan tetap tidak mau Nabi Bileam mengutuk bangsa Israel ketika melalui tanah Moab. Nah, ketika Bileam ke sana, dia mengikuti perintah Raja Balak untuk menghampiri dia di negeri Moab. Tetapi pada saat bangsa Israel lewat, kalau adik-adik nanti baca kelanjutan pembacaan dari Bilangan pasal 24 dan seterusnya, adik-adik di situ bisa melihat Nabi Bileam tidak mengikuti perintah Raja Balak, tetapi Nabi Bileam mengikuti perintah Tuhan, di mana Tuhan mengatakan jangan mengutuk bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel lewat di negeri Moab, adik-adik, Nabi Bileam tidak mengutuk, bahkan memberkati sampai 3 kali ketika melewati negeri Moab. Nah, adik-adik pasti di dalam hidupnya pernah bingung untuk memilih sesuatu, ya. Mungkin adik-adik pernah diperhadapkan untuk masuk ke sekolah yang mana, atau mau lanjut mau jadi apa nantinya. Mungkin adik-adik pernah diperhadapkan bingung untuk memilih sesuatu. Tetapi dari Nabi Bileam kita belajar satu hal. Sebelum adik-adik memutuskan sesuatu atau memilih sesuatu yang terbaik buat adik-adik, adik-adik harus datang kepada Tuhan seperti Nabi Bileam. Minta petunjuk dari Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk adik-adik lakukan. Sehingga pada saatnya nanti ketika Tuhan menjawab apa yang adik-adik putuskan, adik-adik bisa memilih yang terbaik buat adik-adik. Kadang-kadang juga di dalam kehidupan kita, mungkin di dalam pertemanan, kita dituntut untuk menyenangkan hati orang lain ketimbang hati Tuhan. Kita mungkin disuruh melakukan sesuatu yang tidak berkenan oleh Tuhan. Tetapi karena kita tidak enak dengan teman-teman kita atau siapapun itu, kita lebih cenderung mengikuti apa yang teman-teman kita itu mau. Tetapi itu melanggar perintah Tuhan. Nah, hari ini seperti Nabi Bileam, adik-adik, dari kisahnya tadi, dia apapun yang dia mau akan diikuti oleh Raja Balak. Raja Balak akan memberikan banyak upah kepadanya asalkan dia mengikuti perintahnya. Tetapi Nabi Bileam tidak terpengaruh dengan apa yang mau diberikan oleh Raja Balak. Dia tetap mendengarkan firman Tuhan. Dia tetap mendengarkan apa yang Tuhan suruh kepada dia. Nah, kehidupan kita juga seperti itu. Kita adik-adik prajurit muda yang sudah besar-besar, apapun yang kita mau lakukan, kita harus meminta petunjuk dari Tuhan. Berdoa sama Tuhan, tanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Ketika kita bertanya sama Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan menunjukkan yang terbaik bagi adik-adik. Bagi kita semua pada waktunya, dan pastinya apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan itu pasti terbaik untuk kita semua. Jadi adik-adik teruslah taat kepada Tuhan, mencintai Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan. Apapun yang adik-adik rindukan dalam kehidupan, berdoalah kepada Tuhan, memintalah kepadanya, maka Tuhan akan menolong kita semua. Nah, adik-adik, sebelum Kakak Ingrid akan menutup firman Tuhan pada hari ini, kita akan nyanyi satu kor dari nyanyian Bala Keselamatan nomor 137. Kita nyanyikan kornya saja yang mengatakan, percayalah
dan taat padanya, hidup yang berbahagia dalam Yesus saja. Kehidupan kami. Di saat kami bingung untuk memilih sesuatu yang berkenan kepadamu Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu akan menuntun kami kepada apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami, ampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, baiklah. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ketua GPS ya. Dan tiba saatnya kita akan menutup rangkaian ibadah prajurit muda pada sore hari ini dengan doa dan juga kita menyanyikan perjanjian prajurit muda ya. Masih hafal ya, pasti masih hafal karena tiap minggu kita nyanyikan. Nah, tapi sebelumnya kita lanjutkan nyanyian tadi, nyanyian buku Bala Keselamatan nomor 21 ayat yang ketiga dan keempat. Jadi kita nyanyikan ayat yang ketiga dan keempat. Setelah itu kakak berdoa dan kita akan mengucapkan perjanjian prajurit muda. Orang dosa dengar suara Tuhanmu untuk terima selamat hati dan jiwa. Untuk terima selamat hati dan jiwamu. Mari kita memujikan kebesaran kasih Tuhan, kebesaran kasih Tuhan. Marilah bersama kita menyanyikan hal tebusan mulia diberi oleh Tuhan. Hal tebusan mulia diberi oleh Tuhan bagi semua manusia, bagi semua manusia. Ampun disediakannya, ampun disediakannya. Nah, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Sore hari ini Tuhan, kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali melakukan kegiatan aktivitas kami sepanjang minggu ke depan Tuhan. Kami memohon Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga dan memelihara kami. Hamba mau berdoa secara khusus bagi adik-adik prajurit muda dalam pendidikan, dalam pergaulan mereka, dalam aktivitas mereka. Biarlah Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan melindungi, menjaga, menjauhkan dari hal-hal yang mereka tidak inginkan.
kecelakaan ataupun apapun yang kami tidak inginkan, biarlah dijauhkan dari kami. Dan biarlah Tuhan terus memberkati adik-adik prajurit muda. Berkati juga bagi keluarga, orang tua mereka, pekerjaan orang tua mereka. Tuhan kiranya terus memberkati dan menolong mereka. Juga bagi guru-guru prajurit muda yang lain, Tuhan kiranya akan menolong, memberkati pekerjaan kami, memberkati aktivitas kami. Biarlah Tuhan juga menjaga, melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Inilah doa, inilah ucapan syukur permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengan serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, berpantang minum minuman keras, tidak merokok, berusaha hidup suci, jujur dan benar. Salut. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.